Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada dan sedang mengakses video ini. Kembali lagi dalam Sharing of the Month, edisi Agustus. Perkenalkan, nama saya Fiorensi Solar Besain, akuntansi manajerial D4, angkatan 2012. Nah teman-teman, kali ini tema yang diberikan adalah Freedom of Christ. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang ada Bapak. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat, begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang ada pada saat ini Bapak. Kami akan sama-sama belajar tentang firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan telinga seorang murid, hati sebagai hamba untuk taat dan mau mendengar firman-Mu, bahkan kiranya firman-Mu boleh tumbuh berakar dan kami boleh menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, langsung saja kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebilikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Galatia untuk menolong orang-orang yang sesat dengan ajaran-ajaran palsu. Jadi di jemaat Galatia pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang beredar. Nah kita coba lihat ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah kira-kira Rasul Paulus maksud kuk perhambaan itu seperti apa ya teman-teman? Nah kalau kita melihat, membaca dengan seksama ayat 2 hingga ayat yang ke-12, di sini jelas pembahasannya tentang sunat menyunat atau hukum orang Yahudi dan upacara Yahudi. Jadi jemaat Galatia ini percaya kalau dia melakukan
upacara-upacara Yahudi yang salah satunya adalah sunat menyunat, mereka akan diselamatkan. Tapi ini salah besar ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kuk perhambaan, kalau di masa-masa sekarang, kuk perhambaan itu bisa juga saya katakan sebagai dosa yang mengikat kita atau dosa yang membelenggu hidup kita. Nah, dibalik itu, apapun yang kita lakukan, hanya Kristus yang bisa melepaskan kita, yang bisa memerdekakan kita dari apapun itu, teman-teman ya. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama buka Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, kamu dan dosamu sudah selesai. Sejak kapan? Sejak Tuhan Yesus menyalibkan dirinya 2000 tahun yang lalu. Bayangkan teman-temannya, kita belum lahir, kita belum bikin dosa aja, udah selamat, udah merdeka. Kemerdekaan itu sudah milik kita. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan. Kita setia, kita taat, kita sudah merdeka, kita menang. Dan kemenangan ini, standarnya yang Tuhan kasih ini bukan kemenangan 90%, kemenangan 99,9%. Enggak, itu enggak berlaku untuk anak-anak Tuhan. Kemenangan yang Kristus janjikan kepada kita adalah kemenangan yang lebih daripada seorang pemenang. Jadi bagian kita, orang-orang yang merdeka, adalah ketika kita mampu bersikap seperti seorang yang sudah merdeka. Nah, teman-teman, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ya, jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Kehidupan di dosa, dalam dosa itu sangatlah suram. Kehidupan yang terikat, sangat kasihan untuk anak-anak Tuhan. Stop di situ. Kristus mampu menyelamatkan. Bahkan ketika kita percaya, kemerdekaan yang sesungguhnya itu sudah lepas. Kita sudah lepas dari ikatan belenggu apapun, teman-teman. Jadi bagian kita adalah mengerjakan karena kita adalah orang-orang yang menang dan telah merdeka dari situasi, dari kondisi, dari dosa, dari belenggu apapun itu. Jadi bagian kita sebagai orang-orang yang menang, yang merdeka adalah menggunakan kemerdekaan bukan untuk hal-hal yang salah, untuk hidup dalam dosa. Tidak, karena saya sudah menang, saya sudah ditebus, jadi saya dengan seenaknya melakukan dosa, nanti Tuhan ampuni saya kok. Kita tidak mungkin menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ya teman-teman. Atau kita pergunakan kemerdekaan untuk pamer. Hey guys, aku sudah menang, kamu belum, kasihan. Dan seperti itu ya teman-teman. Jadi bagian kita adalah melayani sesama kita dengan penuh belas kasihan. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat ke-13, inilah poin dari pembacaan kita. Saya bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau teman-teman ingat, kasih ini adalah perintah Tuhan Yesus jauh sebelum kita lahir 2000 tahun yang lalu. Ini adalah perintah yang utama. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah kasih. Nah, perintah mengasihi ini datangnya dari Allah. Perintah mengasihi ini juga adalah persembahan yang harum, sangat harum di hadapan Tuhan. Dan itu menuntut kita sebagai orang-orang yang merdeka untuk mengasihi sesama kita. Percuma kita merdeka kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Itu seperti iman tanpa perbuatan, teman-teman ya. Orang yang merdeka adalah ketika kita merasa penuh. Jadi kita tidak menuntut lagi, kamu harus baik dulu, kemudian saya akan baik. Enggak teman-teman, Tuhan bilang kasihi dia meskipun sulit kita lakukan. Kita harus mengasihi dia. Kenapa? Hanya kita yang bisa taat dengan perintah itu. Hanya kita yang bisa mengasihi orang lain. Dan ketaatan itu unik di mata Tuhan.
Jadi kalau teman-teman mau taat sebagai orang-orang yang merdeka, kita harus menyebarkan kasih, kita harus melayani sesama kita harus mengasihi mereka. Orang-orang jahat pun kita harus berbuat baik. Yang engkau tahu sebagai orang merdeka adalah terus berbuat baik, baik, baik. Kenapa? Seluruh hukum Taurat itu mencakup satu firman ya teman-teman. Ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita orang-orang yang menang harus berlaku seperti orang-orang yang telah merdeka, yang mampu mengasihi sesama kita sebagai wujud dari kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih. Ya, mari kita satu dalam doa teman-teman ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu Tuhan yang boleh datang kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan khusus-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa kiranya firman-Mu boleh tertanam baik, firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh berperilaku sebagai orang-orang yang merdeka, yang Engkau sudah tebus beberapa tahun lalu Bapa. Bahkan kami boleh menjadi saksi, kami boleh melayani sesama kami, bahkan kami boleh mengasihi sesama kami lebih dari siapapun Bapa. Sebab Engkau adalah kasih dan di mana Engkau berada, di situ juga kami akan berada. Kami percaya kami sudah mendapat tempat yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Dan bagian kami adalah terus mengasihi sesama kami Bapa. Kiranya Tuhan kasih Kristus boleh memenuhi hati kami. Kami boleh senantiasa menjadi hamba yang taat setia. Sehingga suatu saat nanti kami boleh pulang bersama Bapa, bahkan mendapatkan kemenangan yang baru bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terima kasih untuk sharing kali ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah sharing of the month edisi Agustus. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.